Teh, Ya, mau kemana? mau ke kampus dong, mau kuliah. Nggak capek emang, kan udah sekolah 12 tahun, terus sekarang kuliah. Enggak dong. Wah, rasa-rasanya kamu kurang tahu nih pentingnya perguruan tinggi buat masa depan kita yang lebih cerah. Untuk selanjutnya, bisa kita simak video berikut penjelasan dari Akang dan Teteh. Yuk, tonton videonya sampai habis. Menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sudah menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Namun, sayangnya, kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi angkanya masih rendah. Salah satunya, faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa banyak orang tidak menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan formal. Mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia dapat berbentuk politeknik, sekolah tinggi, akademik, universitas, dan institut. Pendidikan tinggi di Indonesia itu dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Kelompok pendidikan akademik di dalam proses pendidikan dan pengajarannya mempunyai fokus dalam penguasaan serta pemahaman ilmu pengetahuan bagi para lulusannya. Sedangkan untuk kelompok pendidikan vokasi itu lebih menitik beratkan pada suatu pengajaran dan proses pendidikannya pada persiapan dalam kelulusan agar bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan keahliannya. Pentingnya pendidikan perguruan tinggi terhadap masyarakat di Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri, yang tentunya didorong oleh peningkatan derajat pendidikan atau mutu pendidikan. Beberapa desa mengalami kemajuan sosial dikarenakan didorong oleh adanya peningkatan pendidikan pada warganya. Warga yang terlibat dalam pendidikan akan memiliki kapasitas dalam diri maupun organisasi yang lebih kuat, sehingga mampu dan memiliki semangat untuk berkompetisi dan berinovasi. Dan perubahan itu juga berpengaruh terhadap kelompok atau komunitas yang lebih luas, sehingga mampu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam skala yang cukup luas. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, banyak sekali faktor pendukung untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi, seperti sarana pendidikan gratis dan program beasiswa, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti bidik misi, yaitu menggapai asa memutus rantai kemiskinan. Bidik misi itu sendiri adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan dari pemerintah kepada para anak siswa SMA, SMK, atau sederajat yang berprestasi, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, namun mempunyai keterbatasan dari segi ekonomi. Nah, dan pada tahun 2020 ini, berdasarkan informasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan di Indonesia, pemerintah mencanangkan bantuan sebanyak 400.000 kursi bagi para siswa SMA, SMK yang ingin melanjutkan pendidikan dengan total anggaran 6 triliun rupiah. Selain bidik misi juga ada yang pertama LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Yang kedua ada PBSB atau singkatan dari Program Beasiswa Santri Berprestasi, hingga beasiswa dari Bank Indonesia, dan masih banyak bantuan dana pendidikan yang mendukung untuk mewujudkan terciptanya pendidikan di perguruan yang lebih tinggi. Nah, makanya dari itu jangan menyerah. Oke, sekarang kita ngomongin manfaat dari kuliah. Sebenarnya ada banyak banget manfaat dari kita melaksanakan atau menempuh jalur pendidikan perkuliahan. Kita ambil contoh yang paling gampang aja. Ketika kita belajar sesuatu mata kuliah di dunia perkuliahan, kita pasti akan mendapatkan ilmu yang lebih daripada teman-teman kita yang tidak belajar suatu mata kuliah di dunia perkuliahan. Nah, ilmu yang kita dapatkan ini nantinya bisa kita manfaatkan dalam proses kehidupan setelah kuliah atau dalam proses bekerja
setelah kita kuliah nanti. Nah, selain itu manfaat dari kuliah ini kita juga membangun banyak link atau membangun silaturahmi yang ya mungkin kalau kita masih di jenjang kuliah mungkin dari sesama teman-teman ya, sesama teman-teman antar teman kuliah atau dengan kakak tingkat dengan adik tingkat. Tapi nantinya link-link itu pasti bakalan bermanfaat ketika kita sudah masuk ke dunia kerja. Selamat datang di Universitas Langlang Buana. Universitas Langlang Buana atau disingkat UNLA adalah salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1982. Sampai dengan saat ini, UNLA telah meluluskan ribuan mahasiswa dalam berbagai bidang. Universitas Langlang Buana yang berlokasi di Jalan Karapitan nomor 116 Kota Bandung ini juga terkenal dalam menghasilkan alumni yang kompeten. Dan hingga saat ini, UNLA memiliki 5 fakultas dengan membina 1 program D3, 14 program studi S1, dan 4 program studi pascasarjana. Universitas Langlang Buana bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan inovatif, keterampilan dan keahlian, kode etik dan tanggung jawab profesi dalam bidangnya. Dan untuk selengkapnya dapat dilihat di web UNLA di www.unla.ac.id. Yuk kita sadari pentingnya perguruan tinggi dan wujudkan impian pelajar kelurahan di Dago untuk menggapai cita-cita bersama Universitas Langlang Buana.